Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga dengan keberkahannya surah Al-Fatihah ini kiranya Allah memberikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rizkinya kita dapat gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta menjadikan putra putri kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita mereka. Kemudian pada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, semoga Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan balasannya berlipat ganda atas segala kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan masih persoalan sihir. Sekarang kita bahas masalah pendapat ulama kita berkaitan dengan sihir ini. Wa qad dzakara al-wazir Abul Muzaffar Yahya ibnu Muhammad ibnu Hubairah fi kitabih al-Ishraf ala madahibil ashraf. Beliau menyatakan pendapatnya di dalam kitab yang berjudul Al-Ishraf ala Madahibil Ashraf.
tentang bab sihir. Beliau mengatakan bahwa ajma'u ala anna sihra lahu haqiqatun illa Aba Hanifah fa innahu qala la haqiqatul lahu indah, di mana di dalamnya disebutkan bahwa ulama kita sepakat bahwa sihir itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup, bisa berwujud. Ya, artinya bahwa itu bisa terjadi memang karena biidni rabbihi, karena sesuai dengan izin Tuhannya. Jadi kalau Allah mengizinkan, apapun bisa terjadi sebetulnya. Jadi ulama itu sepakat bahwa itu bisa menjadi kenyataan. Kecuali Abu Hanifah, beliau tidak mempercayai itu, bahwa sihir itu tidak mungkin terjadi, tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup. Nah, jadi itulah perbedaan pendapat ulama kita. Jadi nggak akan menjadi kenyataan sihir itu, tapi yang pasti segala sesuatu itu adalah terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena juga pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, hadirin, kemudian ulama kita juga berbeda pendapat. Wakhtalafu fi man yata'allamu sihra wa yasta'milu. Maka ulama kita juga berbeda pendapat tentang mengenai orang yang mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya. Jadi dipelajari lalu dipraktekkan. Itu maksudnya begitu. Mengamalkannya itu mempraktekkan. Nah, dalam persoalan orang yang mempelajari ilmu sihir dan mempraktekkan itu, maka kemudian ulama kita berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan bersama Malik dan Imam Ahmad, 3 ulama kita. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, lalu kemudian Imam Ahmad. Mereka bertiga ini menyebut yakfur bidalik. Itu kafir. Kafir orang yang mempelajari sihir dan mempraktekannya. Yang jajal lah, untuk masa punya ilmu nggak dijajal. Jadi itu hukumnya secara hukum adalah kafir. Jadi nggak boleh dipelajari sihir itu. Biasanya orang menggunakan sihir kalau udah kepepet, ya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mengelawan susah, nggak bisa, duit juga nggak punya, ya udah akhirnya dukun dibayar juga. Jadi ketika gagal, yang bertindak adalah dukun. Nah, itu nyewa orang. Ini memang di negara kita masih banyak ada sihir itu. Kalau sekarang kan istilahnya santet, itu masih banyak. Sebab itu sebetulnya harus diberantas juga orang-orang suka ngajarin yang begitu-begitu, agar tidak menyebar kejahatan-kejahatan. Karena itu berbahaya. Kenapa sih kemudian jadi kafir? Karena itu berkoalisi. Bukan cuma partai doang berkoalisi, Pak.
Setan pun bisa berkoalisi dengan manusia, kerjasama lah gitu kan, join. Masing-masing punya keuntungan dan kepentingan. Setan punya kepentingan, manusia punya kepentingan. Jadi kerjasama dalam hal itu. Itu namanya join. Jadi ada untungnya. Manusia dapat untung, dia pun dapat untung. Setan itu, dia kan dari jin. Dia kalau nggak ada untungnya ngapain dia repot-repot? Emang kita doang yang bego? Dia nggak bego. Kita kadang-kadang kita yang bego, dia emang nggak bego. Kita tahu kagak ada untungnya, kita mau kerja sama dia, kagak mau kalau nggak ada untungnya. Kerjasamanya itu pengikatnya apa? Lo syaratnya baca ini, lo baca surat ini sekian banyak. Kalau lo baca itu, baru itu menjadi pengikat. Itu MOU-nya, kerjasamanya. Kenapa harus baca? Karena itu pahala kamu nanti saya yang ambil. Jadi karena yang nyuruh baca setan, yang nyuruh baca jin sebagai persyaratannya, maka nanti pahalanya enggak. Walaupun dia baca berulang-ulang enggak ada pahala apa-apanya. Karena yang nyuruh itu setan. Kan dalam ibadah itu nggak boleh orang dipaksa. Semuanya harus muncul dari hati kita. Ikhlas, karena Allah itu namanya ikhlas. Jadi nggak ada kepentingan apa-apa. Kita sholat kepentingannya apa? Nggak ada. Kita sholat itu semata-mata karena kita hanya menjalankan perintah. Persoalan diterima nggak diterima itu urusan Allah. Yang penting apa yang diperintahkan kita udah kerjain. Kita kerjain ikhlas karena Allah. Udah, persoalan diterima nggak diterima itu urusan Allah dah. Khusyuk nggak khusyuk itu urusan lain. Yang penting Allah suruh sholat dengan cara-cara yang sudah diatur. Itu urusan Allah. Soal diterima nggak diterima bukan urusan kita. Kerjain aja. Nah itu ikhlas karena dia nggak butuh apa-apa, tidak membutuhkan apapun di dalamnya, nggak ada kepentingan, nggak ada keinginan. Beda kalau orangnya munafik. Orang munafik itu alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dalam sholatnya. Kenapa? Alladzina hum yuraun. Jadi orang munafik itu kalau sholat selalu ingin dilihat orang. Kalau ada orang, menurut ahli tafsir, kalau ada orang dia sholat, nggak ada orang nggak sholat. Itu orang munafik sholatnya. Itu namanya lalai dalam sholat. Lalai itu bukan karena pikirannya kemana-mana. Lalai itu karena ketika dia melakukannya ada unsur riya di dalamnya, bukan karena Allah. Kalau orang kerjain sholat karena Allah itu ada yang lihat nggak ada yang lihat, emang diperintah dia kerjain aja, nggak ada urusan sama orang. Begitu juga kalau mau sedekah, nggak sedekah kalau nggak ada yang lihat, harus ada yang lihat dulu baru bisa sedekah. Bahkan sengaja manggil manggil wartawan. Waduh, di syuting dah tuh, masuk TV dia, nyumbangnya 1 miliar. Itu riya kan namanya. Atau dia ke Mekah nih, dia di Mekah, begitu sampai di Mekah cepret selfie kan, lagi sholat atau lagi berdiri di depan Ka'bah selfie, habis itu di share di Facebook. Wah, ngapain di share di Facebook? Itu orang tahu lo ada di Mekah, lagi ada di Masjidil Haram, ada di depan Ka'bah. Itu riya semuanya. Jadi berangkat pergi hajinya udah nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai apa-apanya. Begitu waktu saya ngaji di Aziziyah, ada sebuah masjid namanya Bimbas itu. Itu ulama-ulama kita melarang sekali moto itu. Kan dulu tuh dilarang bawa setel foto. Beliau mengatakan ketika turun di Jeddah, turun dari pesawat pakaian ihram, foto, terus di share.
itu hukumnya riya. Itu nggak ada nilai apa-apanya, nggak ada pahala apapun. Ibadah itu tidak perlu diperlihatkan ke orang. Ngapain juga ibadah kok biar orang lain tahu? Itu nggak boleh. Apapun sebetulnya nggak boleh memperlihatkan orang. Apalagi bikin makanan enak bener makanannya, dia foto, dia share di Facebook, mengen-mengenin orang. Buat apa ditaruh di Facebook makanan begitu? Itu riya namanya. Kecuali dagang. Kalau dagang nggak apa-apa, dagang baju, dagang makanan, dipoto, terus di share di Facebook, bahkan secara langsung di Facebook, TikTok. Sekarang bikin undang-undangnya akhirnya lagi sih. Orang biasa di TikTok lain, dia malah lagi jualan baik. Itu kalau dagang di share, dipoto nggak apa-apa. Ini bagaimana orang tahu kalau nggak dipoto? Kalau berdagang ada hukumnya, barangnya nggak ada, tetapi ada contohnya. Nah itu contohnya yang dilihat. Boleh membeli barang, halal membeli barang, walaupun wujudnya nggak ada, tetapi contohnya sudah ada. Bisa disepakati harganya berapa? Itu. Makanya kalau dagang online nih, gambarnya lain, yang dikirim lain. Coba itu dosa bener. Saya mah kalau udah begitu mau gue sumpahin aja daripada bangkrut. Tega bener. Udah ditungguin lama, begitu datang beda bener, lain yang digambar, lain dia yang dijual. Itu hukumnya haram jual begitu. Jadi boleh membeli barang, kita mau beli kursi, tapi di situ nggak ada kursinya, tapi ada contohnya. Kita boleh melihat contohnya. Wah ya ini contohnya udah jelas, ini bikinin yang kayak begini nih, udah sepakati harganya. Nah, itu nggak apa-apa, itu boleh. Nah begitu juga ketika di medsos orang dagang, ya, dagang diperlihatkan barangnya dengan harganya, nggak apa-apa. Tapi udah ada contohnya, sudah diperlihatkan, bahkan ada videonya. Cuman ya itu jeleknya gitu, yang dikirim aja beda jauh. Ya udah bikin kesel. Orang nungguin lama, udah datang udah kagak beres urusannya. Dikomplainnya susah. Nah jadi kalau dagang boleh di-share, boleh orang lihat. Tapi kalau masalah ibadah itu nggak boleh sesungguhnya. Nggak boleh. Nggak boleh di-share ibadah. Lo Ustadz lagi rekaman, ya gue lagi ceramah, gue lagi dagang gitu. Mensosialisasikan Al-Quran. Hukum ini kan mensosialisasikan. Ya kalau cuman jamaah doang yang denger, yang lihat ini kan kurang banyak. Jadi langsung biar banyak yang lihat. Karena pelajaran itu penting disebarluaskan. Jadi penceramah itu sebetulnya mensosialisasikan ajaran-ajaran agama di masyarakat. Makanya kalau ngatain orang jangan. Kalau ngatain orang, ceramah ngatain orang, jelek-jelekin orang, itu mensosialisasikan kejelekan namanya. Yang diceritain emang jelek, yang cerita juga tidak lebih baik dari yang diceritakan, mungkin lebih buruk dari yang diceritakan. Jadi yang menceritakan aib orang, kejelekan orang, lebih buruk orangnya ketimbang orang yang diceritakannya. Orang yang berbuat nih, berbuat, nggak ada yang tahu, paling yang tahu siapa doang, berapa orang. Tapi kalau sudah ngomongin, yang denger ribuan orang, itu lebih jelek orangnya ketimbang yang berbuat jelek. Tapi merasa bangga benar kalau diceramah ngomongin orang. Banyak kita hal-hal begitu nggak suka, maka dilakukan apa? Moderasi beragama.
moderasi beragama, yaitu orang menyampaikan agama dengan cara-cara yang baik, toleran, tidak ekstrim, juga tidak terlalu ada berada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, namanya tegak lurus apa ya? Itu ada di tengah-tengah. Jadi nggak boleh orang menyampaikan kebaikan dengan menjelekkan orang, nggak boleh, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi itu tadi yang mengenai masalah ria itu. Jadi masalah sihir itu yang belajar dan mempraktekkan ilmunya itu hukumnya kafir. Waqtalafu fi man yata'allamu sihra wa yasta'milu. Qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad yakfur bidzalik. Kafir menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, orang yang mempelajari sihir. Dan ada hukumannya. Wa min ashabi Abi Hanifah man qala in ta'allamahu liyattaqiyahu aw liyajtanibahu fala yakfur. Kalau ada orang mempelajari sihir karena tujuannya dua, tujuannya adalah menjaga diri, membentengi diri, yang kedua agar bisa menjauhi sihir. Jadi mempelajari karena dua tujuan, untuk menjadikan benteng perisai, menjaga diri. Yang kedua adalah agar dengan mengetahui sihir dia bisa menjauhkan sihir itu. Nah itu, kalau hal-hal semacam ini menurut sebahagian dari murid-muridnya Abu Hanifah membolehkan. Jadi sebagian dari murid-muridnya Abu Hanifah membolehkan kalau tujuannya tadi itu. Tapi Abu Hanifahnya sendiri menyatakan bahwa kafir kalau mempelajari sihir, apalagi kemudian mempraktekkan. Begitu juga pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Tolong Mbak Ani. Kemudian selanjutnya, waman ta'allamahu mu'taqidan jawazuhu aw annahu yanfa'uhu kafar. Orang yang mempelajari sihir dengan suatu iktikad, keyakinan bahwa mempelajarinya boleh, yakin bahwa mempelajari sihir itu boleh, yakin benar bahwa mempelajari sihir itu boleh, atau yakin betul bahwa sihir itu membawa manfaat. Maka kalau dua hal tersebut ada, maka orang itu dinyatakan kafir. Yakin bahwa mempelajari boleh, kedua karena merasa sihir itu membawa manfaat. Kalau itu ada dua, maka orang itu bisa dinyatakan kafir, dinyatakan dia kafir. Wa kadaman itaqada anna syayatin taf'alu lahu ma yasha wa huwa kafirun. Atau orang berkeyakinan bahwa syaitan itu bisa melakukan apa saja yang dia mau. Ini kita punya keyakinan, percaya, maksudnya percaya bahwa setan itu
bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, siapa orang yang punya keyakinan, percaya bahwa setan itu bisa berbuat sesuai kehendaknya, maka fahuwa kafirun, orang itu dinyatakan kafir. Jadi nggak boleh membenarkan setan tuh, nggak boleh bilang wah setan bisa begini-begini. Itu kalau ada orang mengatakan setan bisa begini-begini, bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya, maka dinyatakan orang itu adalah kafir. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, wa qala Syafi'i rahimahullah, idza ta'allama as-sihra qulna lahu sib lana sihra fa in wasafa ma yujibul kufra misla ma i'taqadahu ahlu babil minat taqarrub ilal kawakibis sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fahuwa kafirun. Kalau Imam Syafi'i beda pendapatnya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ada orang mempelajari sihir, maka kata Imam Syafi'i tidak langsung memponis, tetapi yang dilakukan adalah coba praktekkan sihirnya, suruh praktekkan sihirnya yang sudah dipelajarinya. Nah, setelah orang itu mempraktekkan sihirnya dan ternyata bahwa sihir yang dilakukan itu mendekati kekufuran, seperti keyakinan penduduk Babil tentang bahwa mereka mendekati 7 macam bintang-bintang. Kita kan kemarin bicara bintang. Dan berkeyakinan bahwa sihir itu bisa mendatangkan sesuai apa yang diinginkannya, maka orang itu kafir. Jadi buktiin dulu, kira-kira ini sihir bisa nggak mendekati cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Babil, di mana orang Babil ini yang kemarin kita cerita bahwa Harut Marut diturunkan di negeri Babil di Irak. Nah, orang-orang Babil ketika dia belajar sihir itu harus mendekati 7 bintang yang ada di langit. Ada bintang-bintang di langit yang dia percaya. Nah, kalau kemudian dia percaya bahwa bintang itu bisa mendatangkan sesuai apa yang kita inginkan, maka orang itu dinyatakan kafir. Jadi dalam masalah keyakinan itu sangat penting. Makanya belajar itu penting. Jangan sembarangan kita ngomong. Ini hujan ini terjadi gara-gara itu burung ini apa? Ada burung yang berkicau-kicau begini. Nah, ini gara-gara burung ini maka hujan terjadi. Gara burung ini ngoceh ya, orang setetangga meninggal dunia. Enggak boleh mengatakan bahwa terjadinya sesuatu karena disebabkan oleh sesuatu. Jadi orang ini mati gara-gara burung itu. Itu musyrik udah. Makanya hati-hati kalau ngomong. Gak boleh mengatakan orang ini mati gara-gara ini. Gara-gara burung itu. Orang ini mati karena gak dibawa ke dokter. Wih, lebih hebat dokter daripada Tuhan kalau gitu mah. Ketika mengatakan bahwa seandainya orang ini dibawa ke dokter, diobatin, gak bakal mati, berarti orang itu sudah musyrik.
menganggap dokter itu lebih hebat dari Tuhan, lebih hebat dari Allah. Nah, itu nggak boleh. Makanya ketika berbicara hati-hati. Dan itu saya sudah sering ngomong tuh. Kalau ada orang bilang, benar juga tuh kata dukun. Dukun cerita begini-begini. Habis dukunnya cerita, benar juga tuh dukun. Dari mana dia tahu? Dia bilang bahwa benar kata dukun, dan bahkan dia menambah hebat juga tuh dukun. Itu orang sudah musyrik. Udah musyrik. Nggak boleh membenarkan ucapan apapun yang dikatakan oleh dukun. Tidak boleh membenarkan apapun yang dikatakan oleh dukun. Dokter boleh. Ya, kalau dokter itu kan ilmiah dengan pengetahuan. Kalau dukun itu kebanyakan bohong. Iya, dulu saya sempat juga ke bawah. Malu, kita ini hidup di masyarakat, ada aja yang ngajak-ngajakin. Waktu itu saya belum punya anak, diajakin ke daerah mana tuh? Daerah Bangka di situ. Ada orang nusuk-nusuk, apa aja dia tusuk, keluar darah. Ya, kita waktu itu maka gak paham. Yang dipencet keluar darah, ini yang dipencet keluar darah, ini dipencet keluar darah. Habis darahnya kalau semua dipencet keluar darah. Sampai aqua pun dipencetnya keluar darah. Ternyata caranya itu ada apa? Bubuk-bubuk itu, apa sih namanya itu? Yang kalau sudah kena air itu berubah warnanya, berubah menjadi seperti darah. Jadi banyak orang mencari uang dengan cara nipu. Orang itu nggak bakal masuk surga itu. Itu jelas-jelas tempatnya neraka. Mengambil dan memakan uang secara haram, mengambil uang orang. La apa namanya? La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu sungguh memakan harta orang dengan cara yang batil, nggak boleh. Kayaknya kalau apa-apa, kalau sakit ke dokter aja. Obat alternatif, bolak-balik, ujung-ujungnya ke dokter juga. Ya udah aja ke dokter. Kan kita lihat di masyarakat begitu. Alternatif bertahun-tahun, ujungnya ke dokter juga. Ngapain selama ini bertahun-tahun? Itu jadi kalau sakit ke dokter, jangan ke dukun, karena bukan ahlinya. Sakit itu sudah diberikan obatnya oleh Allah melalui pengetahuan. Jadi yang punya itu adalah dokter yang tahu. Wa in kana la yujibul kuf fa ini taqada ibahatuhu fahuwa kafirun. Tapi kalau kemudian kata Imam Syafi'i, kalau dia praktekkan sihirnya tapi tidak ada tanda-tanda yang mendekati kepada cara-cara kafir atau cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Babil, maka tidak dinyatakan sebagai kafir orangnya. Tetapi ketika orang sudah berkeyakinan, percaya bahwa mempelajari sihir itu boleh, kata Imam Syafi'i kafir. Jadi semua yang buruk dan mendatangkan mudarat nggak boleh dilakukan. Makanya orang yang bisa masuk surga itu jalan alternatifnya 4.
Sholat udah, semua juga orang udah pada sholat. Tetapi kalau ingin masuk surga lebih cepat, ada 4 alternatif yang sudah disiapkan oleh Rasulullah kalau mau masuk surga dengan selamat. 1. Afsus salam. Siapa aja ketemu ucapkan salam, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Siapa saja. Afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau kenal orangnya ataupun kamu tidak kenal, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Artinya umat Islam tidak boleh mempelajari sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Tetapi umat Islam selalu disuruh mendoakan saudara-saudaranya agar selalu selamat. Assalamualaikum. Semoga Anda selamat dunia dan akhirat. Kita disuruh mendoakan orang agar selamat. Tidak boleh mendoakan orang agar hancur, tidak boleh. Haram hukumnya. Atau mempelajari sesuatu untuk menghancurkan orang, itu hukumnya haram. Yang ada kalau mau masuk surga, doakan orang agar selamat. 2. Wa at'imut ta'am. Kasih makan orang lapar. Terutama orang yang puasa, kasih. Kalau hari Kamis dulu suka masih ada, dulu ada buka. Sekarang udah nggak ada gara-gara Covid, berhenti. Ayo, orang lapar, orang miskin yang tidak punya apa-apa, kasih makan. Jangan ditolak. Kasih makan. Insyaallah hidup akan jadi mudah masuk dalam surga, mudah dapat rezekinya. Kasih makan orang lapar. Terutama mereka yang puasa. Terus ketiga, wasilul arham. Sambung silaturahmi. Dia punya saudara, udah lama nggak ketemu, datengin. Dia marah-marah sama kita, biarin amat, datengin. Kata bapak saya, kamu nggak boleh mutusin silaturahmi dengan keluarga. Kalau dia marah, doain. Doain agar Allah berikan hati yang lembut. Agar Allah lembutkan hatinya, dia mau menerima kehadiranmu dan sebagainya. Sebelum berangkat doain dulu, bacain Fatihah kata bapak saya. Biar hatinya lembut. Kalau datang nanti dia mau menyambutmu, kalau minta maaf mau memaafkan, walaupun kita nggak salah. Apa susahnya sih orang minta maaf? Nggak usah kita gengsi, orang kita juga nggak salah. Tetapi orang ketika kita mengatakan maaf ya, orang udah girang bener itu. Dia udah nyangkain kita salah, lalu belum tentu kita salah. Tetapi menyenangkan hati orang. Doain biar dia hatinya lembut. Kemudian kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu ni'am. Bangun tengah malam sholat di saat orang lagi pada tidur. Bangun tahajud pada saat orang tidur. 4 persoalan yang kamu lakukan itu jalan pintas masuk dalam surga. Tadkhulul jannata bisalam, kamu pasti masuk surga dengan selamat. Jadi jangan ngandelin sholat doang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.